Sebagai pendidik, ketika kita ingin peserta didik kita menjadi pribadi yang mampu berkolaborasi, apakah kita sudah mampu menyajikan bentuk pembelajaran yang mampu memfasilitasi mereka untuk berkolaborasi atau hanya berkompetisi? Lalu sebagai pendidik, ketika kita ingin peserta didik kita menjadi pribadi yang mandiri, apakah kita sudah menyajikan mereka dengan membekalinya dengan sumber belajar yang kredibel, atau hanya menyuapi mereka dengan materi-materi pelajaran yang ada di buku pelajaran saja? Dan ketika kita ingin peserta didik kita menjadi pribadi yang selamat dan bahagia, apakah kita sudah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dalam proses pembelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak sedulur galuh-galuhnya? Moga baik-baik ya. Saya Merlin Arianza SPD, salah satu guru IPA di SMPN 1 Karangkelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Juga merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka saya melakukan praktik baik di sekolah saya, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kolaboratif, yaitu model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran IPA kelas 8, materi struktur dan fungsi otot, dengan memanfaatkan portal rumah belajar, yaitu pada fitur sumber belajar dan laboratorium maya. Lalu saya juga mengintegrasikannya dengan kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan praktik baik ini adalah yang pertama, agar peserta didik mampu memahami struktur dan fungsi otot yang terdapat pada manusia. Lalu yang kedua, mereka akan memperoleh manfaat setelah mereka mempelajari struktur dan fungsi otot dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya menggunakan salah satu model pembelajaran kolaboratif, yaitu model pembelajaran discovery learning, di mana langkah-langkah pembelajarannya dimulai dengan stimulus atau pemberian rangsang. Kegiatan ini saya integrasikan dengan kegiatan kearifan lokal yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dengan menampilkan video tarian daerah dengan judul Pegila Mantang, yang bertujuan agar peserta didik mampu memusatkan perhatian di dalam kelas, lalu mengenalkan mereka tentang budaya yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Langkah berikutnya adalah peserta didik membuat identifikasi masalah atau problem statement terkait dengan apa yang mereka rasakan setelah mereka melakukan gerakan tarian tersebut. Lalu mereka bisa mengidentifikasi otot-otot apa saja yang bekerja saat mereka melakukan gerakan-gerakan tersebut. Setelah mereka mampu mengidentifikasi masalah pada kegiatan sebelumnya, maka saya membentuk mereka menjadi kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dan dengan dipandu dengan lembar kerja peserta didik tentang struktur dan fungsi otot, dan dipandu dengan memanfaatkan portal rumah belajar, yaitu pada fitur sumber belajar tentang jaringan otot, yang linknya sudah saya kirimkan melalui WhatsApp group, dan dipandu dengan laboratorium maya, di mana mereka bisa memahami simulasi mengenai letak-letak otot pada manusia dan cara kerjanya. Dengan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di lembar kerja peserta didik, maka langkah berikutnya adalah mereka memproses data yang mereka peroleh dari kegiatan sebelumnya. Pada kegiatan ini dituntut mereka untuk mampu berkolaborasi dalam kelompok dan mampu bernalar kritis. Berikutnya adalah mereka memverifikasi hasil diskusi yang mereka lakukan secara kelompok-kelompok kecil, lalu mempresentasikannya di depan kelas, sehingga terjadi tanya jawab dan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari identifikasi masalah yang mereka peroleh di awal pelajaran tadi, sehingga mereka bisa menarik kesimpulan apa manfaat dan apa struktur dan fungsi otot yang mereka pelajari pada kegiatan praktik baik ini. Di akhir kegiatan praktik baik ini, saya melakukan evaluasi yang saya integrasikan dengan TIK, yaitu saya menggunakan aplikasi Kahoot, di mana
Di sini merupakan proses evaluasi yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga bisa memberi umpan balik kepada mereka sejauh mana mereka memahami materi pada kegiatan praktik baik ini. Maka saya percaya bahwa dengan menerapkan salah satu model pembelajaran kolaboratif seperti model pembelajaran discovery learning, lalu memanfaatkan portal rumah belajar, yaitu dengan fitur utama sumber belajar dan laboratorium maya, serta mengintegrasikannya dengan kearifan lokal yang terdapat di lingkungan sekitar kita, maka peserta didik akan merasakan pembelajaran yang bermakna. Nah, dengan portal rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.